اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Melihat sebuah kitab ya. Ada kitab namanya, mungkin Bapak Ibu sudah biasa baca, Risalah Al-Mustarsyidin ya. Kitab yang ditulis oleh Syekh uh, Al-Haris Al-Muhasibi, seorang sufi di abad ketiga Hijriah. Beliau adalah murid dari Imam Syafi'i, tapi dia lebih dikenal sebagai sosok sufi ya. Lalu kemudian kitabnya ditahqiq oleh seorang ulama kenamaan juga, yaitu Abdul Fattah. Dan luar biasa juga disarah oleh beliau, Abdul Fattah Abu Hudah ya. Ini sebuah renungan saja pengantar. Lagi-lagi saya tidak bermaksud untuk menceramahi, tapi ini sebagai pengantar pada malam hari ini. Tapi bagi saya pribadi membacanya sungguh terkesima. Saya juga melihatnya. Ya, kita masih jauh lah dari ini. Apa kata Syekh Muhasibi, Al-Haris Al-Muhasibi? Wahzar at-tazayyun bil ilmi. Waspadalah kita terhadap perasaan atau dihiasi dengan ilmu, atau kita termasuk orang-orang yang fasih, apalagi guru-guru agama ya. Insya Allah kita dianggaplah orang yang berilmu, apalagi sudah sarjana, sudah PPG lagi ya. Ada yang S2, bahkan ada yang doktor. Waspadalah kamu dengan embel-embel ilmu itu. Kama tahzarul ujba bil amal. Sebagaimana kamu harus waspada juga dari munculnya rasa ujub terhadap amal. Jadi kita juga harus waspada sebagaimana kita beramal, jangan sampai ujub gitu ya. Wala ta'taqidanna batinan minal adabi yanquduhu 'alaika zahirun minal ilmi. Jangan sekali-kali kita meyakini, ada iktikad, ada keyakinan dalam diri kita bahwa adab yang bersifat batiniah itu dikalahkan oleh ilmu yang tampak secara zahir. Ya, kita guru agama, kita dipandang ustadz, kita dipandang ustazah, kita dipandang orang yang tahu dengan ilmu, lalu itu menutup adab-adab batiniah kita. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu, dan adab itu sesungguhnya yang intinya itu adalah bersifat spiritual rohani. Kalau guru agama, saya kira ini yang disebut dengan kompetensi spiritual itu. Jangan sampai itu tenggelam dengan kecerdasan Bapak Ibu menggunakan teknologi, ya kan? Dengan menggunakan AI, menggunakan pembelajaran yang menyenangkan, yang katanya deep learning yang luar biasa itu, ya macam-macam lah kecanggihannya. Jangan sampai itu menenggelamkan spiritualitas kita. Ya, batinan minal adab. Lalu dia mengatakan, wati'illah fi ma'syatin nas. Taatlah kepada Allah. Taatlah kepada Allah meskipun dipandang kita ini sedang bermaksiat kepada manusia. Artinya apa? Taatilah kepada Allah walaupun di saat kita taat itu justru dipandang oleh orang lain sebagai sesuatu yang maksiat, yang tidak baik. Walaupun orang memandang itu melanggar kebaikan-kebaikan yang menurut manusia baik, tapi ternyata itu adalah untuk ketaatan kepada Allah. Ya. Kita tidak peduli atas kemaksiatan di hadapan manusia, agar jangan sampai kita bermaksiat di hadapan Allah. Wala tuti'in nas fi ma'siyatillah. Sebagaimana kamu juga jangan sampai mentaati manusia, tapi justru kamu dalam kemaksiatan pada Allah. Jadi taat kepada Allah meskipun bermaksiat di hadapan manusia itu jauh lebih baik daripada taat kepada manusia tapi dalam hakikatnya justru bermaksiat pada Allah. Wala tadkhiranna min juhdika anillahi syai'a. Oleh karena itu jangan menghemat energi, ya, jangan menghemat kesungguhan kita untuk berbakti melakukan sesuatu kepada Allah walau sekecil apapun ibadah itu. Wala tarada min nafsika lillahi amala. Jangan sekali-kali puas dirimu itu ketika beramal kepada untuk Allah. Jangan pernah merasa puas, walaupun sudah puasa Senin Kamis setiap malam tahajud, salat berjamaah, jangan pernah merasa puas. Wa qum baina yadahi fi salatika jumlatan. Nah, ini nih surah Al-Mi'raj ini di kalimat yang terakhir ini. Maka berdirilah di hadapan Allah, di hadapan kekuasaan Allah dengan salat yang sempurna.
Nah, ya ini maknanya dalam sekali ya, menyentuh rohani kita, terutama bagi orang-orang yang berilmu. Tapi pada akhirnya nampaknya solusi dari kewaspadaan itu dan ketaatan itu, wa qum baina yadahi fi salatika jumlatan. Maka hendaklah kamu berdiri di hadapan Allah dengan salat secara totalitas. Nah, yang menariknya ini kemudian coba untuk dijelaskan lebih apik ya dalam kitab ini oleh Abdul Fattah Gulam tadi. Apa kata beliau? Apa yang dimaksud dengan berdiri di hadapan tadi itu? Berdiri apa tadi yang disebut dengan berdirilah di hadapan kekuasaan Allah itu dengan salat yang sempurna. Apa maknanya itu? Dia katakan, "Qum lillahi fi salatika bi kulliyatika wa jami'ika qalban wa nafsan wa aqlan." Hendaklah engkau berdiri di hadapan Allah dengan salatmu dengan keseluruhan secara total, baik dengan melibatkan kalbu, jiwa dan akal. Ma'iskan hayatiha wa adabiha, tentu dengan menyempurnakan segala gerakan-gerakan dan adabnya. Wazalika wal makna maksud min tikrar, jadi tikraran, ya, itulah yang dimaksud dengan adanya pengulangan-pengulangan perintah Allah dalam Quran, aqimus shalah walam ya'ti hadzal amru wala maratan wahidatan bilafzin sallu. Tidak ada dalam Quran itu diulang kata-kata salatlah, nggak ada. Yang ada adalah aqimus shalah. Ya, kalau tidak salah dalam penjelasan lain disebutkan dalam Quran itu ada 17 kali ya kata-kata aqama disandingkan dengan salat. Aqimis shalah, aqamas shalah gitu. Yuqimunas shalah gitu. 17 kali sebagaimana banyaknya jumlah rakaat salat dalam sehari semalam. Dia juga mengatakan yang dimaksud dengan iqamatus shalah adalah ya, ada kamilatan al-arkani wa syurut zahirah al-batinah. Bagaimana kita menyempurnakan rukun dan syarat baik zahir dan batin. Kan nanti buahnya itu as-sa'adah. Ada kebahagiaan baik untuk umat maupun kebahagiaan bagi diri sendiri. Nah, saya ingin satu slide lagi tentang kitab ini. Apa yang dimaksud dengan zahir dan batin? Jadi dia tadi mengatakan hendaklah mendirikan salat itu secara zahir dan batin, totalitas itu secara zahir dan batin. Apa yang dikatakan oleh Abdul Fattah tentang zahir itu? Al-itmi'nanu wal khusu' fi ruku'iha wa sujudiha wa ta'ammul wa tafahum minal musalli fi ma yakrahu wa yaqulu min zikrin wa ada'iyatin. Bagaimana orang yang sholat secara zahir itu tampak tenang dan khusyuk. Khusyuk juga sebenarnya tenang ya, tidak banyak gerak-gerak gitu lah kira-kira. Walaupun khusyuk dalam arti lain bisa juga bermakna batin, tapi di sini dia katakan zahir dalam artian tenang, tidak banyak gerakan gitu. Baik dalam rukuknya maupun sujudnya, ada tuma'ninahnya, ada ketenangannya. Nah, ini yang paling menarik. Wa ta'ammulu wa tafahum, juga ada renungan yang mendalam, pemahaman terhadap apa yang dibaca itu. Baik ketika dia menyebut bacaannya ataupun mendengarkan imam ketika sholat berjamaah. Dia paham apa yang dibaca. Itu menariknya. Sementara batin itu adalah ya bagaimana kita merasakan takut di hadapan Allah, berdiri di hadapan Allah, dan berpaling dari berbagai macam kesibukan-kesibukan yang ada. Ya, dari segala macam kesibukan yang ada, kita betul-betul hilangkan dalam pikiran kita. Kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan khasyah, karena sesungguhnya kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berhadapan dengan Allah. Begitu pentingnya lah salat ini sehingga Nabi Ibrahim dikatakan di sini dia berdoa kepada Allah secara khusus dalam Al-Qur'an, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Oh Tuhanku, jadikanlah aku dan keturunanku menjadi keluarga yang mampu mendirikan sholat. Sebuah refleksi awal, saya ingin mengajak kita bersama berpikir bagaimana kondisi umat hari ini. Bagaimana di masjid Bapak Ibu? Tadi malam kami Isra Mi'raj juga di musola saya, yang di musola dekat rumah saya ini yang relatif kecil, namanya Baitul Insaf. Nah, tapi banyak juga yang tak insaf, ya kan? Namanya Baitul Insaf.
Itu tadi malam guru agama kita juga, guru agama SMA Kota Padang, Ustadz Yunus menjadi penceramahnya. Luar biasa beliau menggebu-gebu mengajak jamaah untuk mendirikan sholat dan mendidik anak yang sholat. Saya kira mereka pada imsam kan. Ternyata subuhnya nggak nyampe juga satu jam. Ini tadi saya Isa ini ya nggak nyampe satu jam. Begitulah keadaan. Saya kira tempat-tempat lain juga banyak. Mudah-mudahan di kota Bapak Ibu tidak demikian. Tapi saya kira memang banyak ya. Banyak yang di luar daripada yang di dalam. Apa yang terjadi pada umat ini? Nah, tentu ini kan kita merefleksi sebagai guru agama kan. Bahkan di anak-anak, saya nggak tahu di sekolah Bapak Ibu. Ketika ditanya berapa yang sholat, ada yang cuma belasan, ada yang cuma hitung jari. Pokoknya di bawah 50% yang sholat. Kadang-kadang saya juga di tingkat mahasiswa juga saya tanya juga, ada juga yang tak sholat. Apalagi berjamaah. Ditanya berjamaah, ya yang berjamaah yang pasti hanya mahasiswa-mahasiswa yang bertugas sebagai marbot. Itu wajib itu kan. Orang Padang menyebutnya garin, marbot, memang tinggal di masjid. Itu memang betul-betul mendirikan masjid atau mencari kehidupan di masjid. Allah a'lam. Saya juga mantan garin, mantan marbot dulu 5 tahun saya tinggal di masjid. Tapi mudah-mudahan lah mereka punya niat yang baik. Tapi seberapa persen itu mahasiswa itu yang betul-betul di masjid itu? Jadi ini saya kira masalah kita, masalah umat. Karena kita tidak mendirikan sholat, tetapi melaksanakan sholat. Itu saya kira Bapak Ibu banyaklah surahnya itu, banyaklah penjelasannya itu ya. Sehingga Pak Quraisy juga mengartikan, ya ara'aital ladzi yukadzibu biddin itu ya orang-orang yang masalah yang hanya mengerjakan sholat ini, tidak mendirikan itu ya termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Fawailul lil musallin, mereka itu lalai. Mereka itu neraka bagi mereka. Kenapa? An sholatihim sahun, karena mereka lalai dari sholatnya. Bukan fi sholatihim, tapi an sholatihim. Berarti maknanya di situ adalah ketika dia sudah sholat, tetapi setelah sholat dia tidak mampu mengaplikasikan nilai-nilai pesan-pesan positif dari sholat. Bagaimana mungkin sulit dia untuk menampilkan itu dalam kehidupannya? Salah satunya tadi kita merujuk ke sebelah sini. Bahwa ada zahir batin, salah satu zahir itu adalah tidak sekedar dia hafal bacaan dan gerakan, tapi juga paham tentang bacaannya itu. Nah, saya ingin mengajak kita semua, Bapak Ibu, kira-kira anak-anak kita itu paham tidak apa yang dibaca itu? Ini belum dulu kita bicara batin, Bapak Ibu, yang zahir aja dulu. Jangan-jangan masih ada juga bacaan panjang pendeknya, tak bagus, atau sudah bagus dia bacaannya, paham tidak apa yang dibaca? Atau jangan-jangan kita tak pernah memberikan pendidikan pembelajaran anak-anak itu sampai kepada pemahaman makna sholat. Alasannya karena waktu belajar agama sedikit. Masih banyak materi yang lain. Ataupun kalau kita belajar pendekatannya kelompok, bukan individu. Nah, ini kan jadi masalah. Sehingga pada akhirnya sholat itu, ya sholat, ya mohon maaf seperti beo. Ucapan-ucapan mengikuti tapi kehilangan makna. Tidak mampu at-ta'ammul wa tafahum tadi. Gimana ini? Menurut saya, ini yang saya ingin kasih PR untuk kita semua, terutama para guru-guru dan pimpinan AKPAI. Ayo kita lakukan perubahan yang sudah alhamdulillah, silakan nanti berbagi yang sudah melakukan, tapi bagaimana ini sebuah jadi gerakan sama-sama, kita tingkatkanlah pendidikan sholat. Ini momen Isra Mi'raj, mari kita tingkatkan pendidikan sholat untuk anak-anak kita. Menurut saya seperti itu ya. Nah, coba ini tidak saya baca lagi lah, ini perlu panjang. Ini kan buahnya, buah sholat itu ya katanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ya. Bahkan dia menjadikan itu menjadi penolong ista'inu bis sabri was shalah ya. Sekira sangat banyak ada dalilnya, Bapak Ibu juga sudah khatam lah ini. Bahkan yang paling menariknya lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah dalam Quran surah Toha itu, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha ya. Kalau dibaca dalam tafsir Wahbah Zuhaili Al-Munir dikatakan Rasul ketika mendapatkan wahyu itu, setelah itu setiap subuh dia bangunkan Fatimah dan menantunya Ali untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, para sudah berkeluarga ya, tetap juga. Nah, mungkin rasanya Ali bin Abi Thalib itu tidak bangun subuh kan? Tetapi begitulah tanggung jawab seorang ayah tetap mengajak keluarganya untuk melaksanakan sholat. Nah, ini peluang sebenarnya ya Bapak Ibu, gerakan sholat ini
Sekarang menteri kita juga ada 7 kebiasaan anak hebat ya. Salah satunya itu bangun pagi atau bangun cepat. Nah, saya kira ini juga momen, mari kita jadikan itu supaya anak-anak kita juga melakukan gerakan sholat subuh berjamaah. Kalau sudah subuh yang berat itu dilaksanakan rutin, saya kira sholat-sholat yang lain akan mudah bagi mereka. Ya, bagi orang yang merasa berat itu disebut dengan munafik ya, munafik. Tapi kalau kita didik mereka dengan sungguh-sungguh, saya kira luar biasa. Oleh karena itu, saya merekomendasikan ini, Bapak Pak Ketum dan Pak Sekjen, Bapak Ibu semuanya, saya ingin mengajak kita untuk melakukan ini. Jadi saya tidak banyak ceramah lah untuk menyampaikan ayat dan hadis. Saya kira Bapak Ibu juga para ahli-ahlinya. Tapi saya ingin mengajak kita semua, ayo kita berpikir bagaimana menerapkan ini Pak Ketum. Satu, di intrakurikuler, tolong kita mengajarkan sholat, pastikan belajar sholat itu dengan praktik individual. Boleh berkelompok awalnya, tapi pastikan secara individu dipraktek. Jadi selama ini bagi yang sudah alhamdulillah, bagi yang belum, ini harus kita pastikan. Di mana lagi mereka belajar? Ya kalau aktif MDA, MDTW-nya, apalagi SMP, SMA. Jadi bahkan kalaupun tak ada materi ini, kalau nggak salah sekarang kurikulum merdeka tidak ada lagi sholat fardu ini di SMA ya, atau SMP. Ada yang ada cuma sholat berjamaah kan. Saya berharap tetap juga diulang itu. Diberi pengulangan, cek betul mereka hafal tidak bacaan sholatnya dan gerakan. Ya. Jadi memanfaatkanlah, walaupun bahkan saya merekomendasikan diperluas saja jumlah pertemuannya. Mungkin selama ini 4 kali pertemuan, kok perlu buat 6 kali pertemuan, sesuai dengan kondisi masing-masing, gitu ya. Coba diperbanyak. Mungkin yang lain agak diperkaya. Ini sangat penting kan, pembeda seorang muslim dengan non-muslim itu kan sholat. Banyaklah saya kira hadisnya. Tahulah kita Bapak Ibu semua. Jadi, tapi pendidikan sholat ini dimaksimalkan melalui intrakurikuler. Satu. Yang kedua, ini tadi, yang ta'amul wa tafahum tadi. Secara zahir itu seharusnya kita dan anak-anak kita juga tahu arti sholat itu. Bukan menghafal arti ya. Bukan menghafal arti, tapi paham dia apa yang dibacanya itu. Kalau orang Jawa biasa bahasa Jawa. Begitu medok totok Jawanya, lalu dia membaca puisi. Kan ketika baca puisi bahasa Indonesia kan tidak diartikan dalam hatinya kan. Tidak diartikan kan. Dia bahasa Jawa, dia bahasa Indonesia, tapi di hati kan tetap tidak diartikan. Tapi dia paham apa yang bahasa Indonesia itu kan begitu. Artinya orang yang paham bahasa Arab kan bukan mengartikan bahasa Indonesia, tapi untuk sampai kepada paham tentu tahu kita artinya, kan begitu. Kita sepandai-pandai kita menjelaskan anak, bukan berarti baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, ya kan menyebut Allah, bukan begitu maksudnya. Tapi paham. Maka pemahaman itu tentu tahu artinya. Maka menurut saya Bapak Ibu, ayo kita ajarkan ke anak-anak bahasa Arab sholat. Kalau bisa ini dibuat ekstrakurikuler. Kalau dalam pelajaran intern tidak terpenuhi ini, terutama SMP. Saya kira di SD pun sudah di kelas di kelas tinggi saya kira juga bisa ini. Saya lihat ada iklan di media sosial. Lalu saya klik, saya daftar, saya ikutin. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang ikut itu. Ini sudah lama sebenarnya ini. Understand Al-Quran. Ya, dikembangkan oleh Dr. Abdul Aziz Abdul Rahim. Ini sekarang, saya ikut sekarang ini angkatan berapa ya? Kalau nggak salah angkatan 22. Ini dimulai dari awal, dia mengajarkan tentang bahasa Arab, tapi fokus ke sholat dan ayat-ayat Quran. Mulai dari awal, Bismillah, Alhamdulillah, sampai salam. Sekarang ini, malam ini, pertemuan yang ke-10. Dalam 10, mereka sudah tuntas. Sampai sekarang ini, malam ini mereka mengajarkan tentang doa-doa sesudah sholat. Jadi untuk mengajarkan ini itu hanya sholat ini hanya 8 kali pertemuan. 8 kali pertemuan. Dan itu pesertanya orang-orang tua yang sama sekali tak ngerti bahasa Arab. Bayangkan saja ada peserta itu yang bertanya, "Ana artinya saya, nasta'in kami minta tolong. Ana saya. Nah, kami, apa pula bedanya anak sama nah?" Katanya. Begitulah betul-betul tak paham sama sekali. Tapi saya lihat orang-orang tua itu sangat menikmati cara belajarnya, karena dia mengajarkan arti kata per kata sekaligus
nahu sorofnya kaidah bahasa Arab yang sederhana yang banyak muncul dalam bacaan-bacaan sholat dan dalam ayat Al-Quran, ayat-ayat pendek dan ayat pendek. Kalau ini sebenarnya saya lihat mereka mentargetkan itu juz 1 dan beberapa surat pendek itu sudah melebihi 50% dari kosakata Al-Quran. Ini luar biasa memang saya melihatnya. Cuman ini kalau bisa kita kembangkan gitu. Mereka juga izin ini disampaikan sebenarnya, tetapi bagusnya ini dikembangkan versi apa ya? Contoh yang perlu dikembangkan itu di sini mereka tidak hanya mengajarkan bacaan-bacaan sholat pada pemahaman tertentu, tidak mengajarkan bagaimana variasi hadis macam-macam doa ruku, doa sujud gitu ya. Tahayat juga ada beberapa dia cuma menyajikan satu riwayat saja gitu. Nah, kita kan yang guru agama yang moderat yang juga merangkum perbedaan mazhab, saya kira kita ajarkan juga yang kunutnya gitu kan, yang Allah mabaidnya, Allah berkabira wajahtunya, saya kira itu dikembangkan lah. Tapi menariknya mereka ini mengajarkan ayat per ayat lalu kaidah bahasa Arab secara sederhana. Misalnya mereka belum mengajarkan di awal-awal itu tentang huma. Ya, domir itu paling huwa, hum, hiya, hunna gitu ya. Anta, antum gitu aja. Karena huma dalam bacaan sholat kan tidak ditemukan kata huma kan, kecuali nanti baca ayat ya, tidak ada huma itu, jadi jarang. Nah, jadi dia nanti di akhir aja diselipkan. Jadi mengajarkan tentang huruf jar pun dipilih-pilih, mungkin li, fi, an, ya tidak semuanya diajarkan, tapi yang betul-betul sering muncul. Menariklah Bapak Ibu, saya merekomendasikan kalau ini pimpinan setuju, saya merekomendasikan buatlah tim. Tapi ini sepakat ini ya. Ini saya kadang sering juga menyampaikan ide, tapi eksekusinya lemah. Ya, karena Bapak Ibu mohon maaf, kami ini perguruan tinggi cuman kerja kami yang begini yang bisa memikirkan. Mengeksekusinya harapannya Bapak Ibu kan. Maka kita bekerja sama lah. Buatkan tim penulis panduan bahasa Arab sholat ini. Kalau memang mau Bapak Ibu, kalau bisa apa yang menginisiasi. Mungkin banyak para kiai yang alumni pesantren yang menguasai bahasa Arab. Saya secara pribadi juga enggak pede saya sendirian bikin panduannya. Apalagi kalau saya sendirian. Dibilang pula saya nanti berjualan pula kan. Bagusnya tim lah atas nama Akpai. Saya bersedia menjadi salah satu timnya gitu kan. Atau nanti kalau tak dapat juga nggak apa-apa. Ketum memberi mandat gitu ya. Saya coba cari mahasiswa, nanti gabung atau dengan dosen-dosen lain. Tapi sebaiknya pilihan pertama itu saya berharapnya guru-guru lah, guru-guru agama betul, yang paham bahasa Arab, yang bagus bahasa Arabnya gitu, yang hobi nulis, yuk kita gabung mungkin 3, 4, 5 orang gitu. Kita tulis panduannya dan juga bahan ajarnya. Mungkin satu semester itu katakanlah 14 kali pertemuan, tuntas itu mengajarkan bacaan-bacaan sholat. Ya, itu yang zuhir aja dulu. Nanti mungkin kita kembangkan lagi dalam bentuk-bentuk lain. Mungkin pemaknaannya gitu. Saya berharap ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman anak-anak kita tentang sholat itu. Jadi saya miris saya Bapak Ibu. Tadi saja saya kompre dengan mahasiswa saya, PAI mana? 5 orang yang masuk itu tadi, saya tanya apa arti warhamni? 1 orang yang dapat. Wajaburni, 1 orang yang dapat. Warfa'ni, 1 orang yang dapat. Wahdini, 1 orang yang dapat. Wa'afini, wa'afu'ani. Itu guru PAI. Bayangkan itu. Apalagi orang umum. Kalau umum biasa saya tanya yang tadi-tadi situ enggak tahu sama sekali. Padahal setiap hari dibaca Rabbi warhamni wajubuni warfa'ni. 8 doa yang luar biasa kan. Proposal yang hebat itu di hadapan Allah. Tapi kadang-kadang kita sendiri pun di saat itu ya pikiran kita juga traveling kan kemana-mana. Tidak busuk, tidak sadar kita sedang minta sama Tuhan gitu. Atau memang tak tahu artinya, kan gitu kan? Tak tahu artinya, apa yang mau disadarkan? Ya akhirnya cuma mengulang-ulang seperti bait-bait apa itu? Nah, ini sampai kapan kita membiarkan generasi kita seperti ini, Bapak Ibu? Saya sedih saya kadang-kadang. Tapi kan ini harus bersama kita, Bapak. Nggak bersama. Nggak bisa cuma dikeluhkan di mimbar-mimbar aja ini.
mungkin kita seru-serukan di mimbar, tapi tak ada usaha nyata dari kita sebagai praktisi di lapangan. Saya sangat optimis, guru-guru agama walaupun tugasnya sangat banyak, tapi saya yakin kita bisa kok. Kita bisa. Kita mulai, kita ambillah skala prioritas. Menurut saya, sholat ini demi Allah ini prioritas. Ini prioritas. Berbagai macam program lain bagus semuanya, tapi ini sangat prioritas. Ini salah satu bentuk optimalisasinya itu ya, beri anak-anak itu kesempatan untuk memahami makna sholat itu. Lalu, budaya sekolah. Budaya sekolah, ini juga sudah banyak yang melakukan. Di Padang saya lihat apresiasilah beberapa sekolah melakukan sholat zuhur dan asar berjamaah. Tapi belum semuanya, belum semuanya. Saya tahun 2004-2005 sudah jadi guru di SMP 8 Padang itu. Berapa tahun kita berjuang, 4 atau 5 tahun, baru kemudian di ACC dibuatkan bangunan tempat sholat di halaman itu pakai atap tapi tanpa dinding, tapi dikasih keramik. Awalnya cuma musola kecil, tak muat anak-anak yang 900-an orang itu. Dulu di situ 27 rombel, sampai 35, 30, bahkan 40 ketika itu satu kelas. 4 kali 27 berapa itu? Hampir 1000, pernah 1000. Alhamdulillah sudah 4-5 tahun kita berjuang itu dapat. Sekarang saya lihat itu diikuti oleh beberapa SMP lain. SMP 5, ada Pak Junaidi, kepalanya juga guru agama. SMP 29 di Padang, itu juga markasnya ketua MGMP PAI Kota Padang, Ustaz Endrizal ya. Sana juga saya lihat sudah dibuat musola yang dia sebenarnya ruangan apa terbuka gitu, bisa serbaguna tapi tempat sholat. Sekira ini harus kita lakukan. Kalaupun tidak ada, saya lihat juga termasuk guru agama yang di rumah saya ini, guru SD dia tidak ada musola, dia buat, saya lihat di lapangan itu digelar pakai terpal itu sholat duha di sana. Dan sholat zuhurnya mereka di satu kelas, dalam kelas. Tak apa-apa. Jangan mengeluh Bapak Ibu tak ada musola. Pokoknya masih ada tempat sujud di muka bumi ini. Didik mereka itu sholat. Dan sholat duha juga begitu. Saya dari dulu berprinsip, kalau yang mudah dilakukan, yang sulit saja dilakukan, apalagi yang mudah. Yang sunat saja dilakukan, apalagi yang fardu. Maka didiklah mereka sholat duha, insya Allah yang zuhur, yang lainnya akan dididik. Lalu kita tak bisa mengawasi malamnya, maghrib, isya, dan subuh. Tolong komitmen agenda ibadah harian. Ada kan catatan ibadah itu? Kemarin saya lihat Pak Sarasakti yang juga kepala SMP guru agama kita di sini di Kota Padang sudah buat agenda 7 kebiasaan anak hebat itu. Salah satunya adalah catatan ini. Saya kira nanti berbagilah, saling berbagi Bapak Ibu. Cuman ini bagaimana caranya supaya optimal. Saya kira sudah banyak melakukan, tapi kadang-kadang tak optimal kan? Saya kira ini juga kita optimalkan, kita maksimal. Bapak Ibu, salah satu kendalanya menurut saya, dan berdasarkan pengalaman saya juga pernah menjadi guru di SMP, pernah mengajar di sana. Mohon maaf, kadang-kadang ide guru-guru agama ini tidak didukung sepenuhnya oleh teman-teman, bahkan pimpinan. Mohon maaf, kurang didukung, sehingga akhirnya eksekusinya tak jalan. Nah, oleh karena itu, saya berharap, ayo kita prioritaskan. Pak Kiai, Pak Ketum, Pak Sekjen, bisa enggak? Sudah ada atau belum ini? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau sudah, beri saya kesempatan bersama mereka satu forum. Kalau belum, buatlah. Saya minta bentuk forum guru PAI yang saat ini menjadi kepala sekolah. Tentu komandannya Pak Ketum juga kan. Kita buat forumnya Pak Ketum. Kita buat forumnya, kita akan eksekusi program-program strategis PAI itu. Kalau tadi banyak keluhan, tak didukung oleh kepala, apalagi mohon maaf kepala sekolahnya non-muslim, apalagi mohon maaf kepala sekolahnya berjiwa non-religius, ya kan? Ini tak ada alasan. Jangan nanti guru agama jadi kepala, sekuler pula pikirannya. Ini yang menjadi prioritas. Saya juga mohon maaf ini, yang kawan-kawan yang dari Padang, sudah bertahun-tahun saya minta ini. Tahun berapa dulu pernah sekali bertemu, udah tahun berapa itu, masih Pak, masa saya jadi kasih di Kanwil tahun 2014-2015. 10 tahun yang lalu pernah sekali bertemu, dan itu bubar lagi. Saya bilang, buatkanlah forum. Baru juga sebulan terakhir dia masih saya sampaikan juga ke guru-guru agama yang ke sekolah. Buatkan forumnya. Ayo kita bicara bersama, bahu-membahu kita konsep. Apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu yang jadi kepala guru agama ini, berbagilah.
kita buat standar prioritas program strategis PAI. Yuk kita terapkan di sekolah itu. Jadikan dia sebagai piloting menjadi mercusuar bagi sekolah-sekolah lain. Kalau tak kita, siapa lagi? Iya kan? Jadi kita program bersama, kita buat standarnya, kita buat panduannya. Apa yang melakukan? Berarti duhanya ada, eskul sholatnya ada. Mungkin belum semua bisa. Paling tidak strategis program-program strategis itu kita terapkan di sekolah-sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah. Mudah-mudahan pindah nanti kepala sekolahnya itu tetap langgeng. Mudah-mudahan. Begitu. Kita akan berjuang. Memang kita ini di dunia ya Bapak Ibu, bukan di surga. Selama kita di dunia rintangan pastilah. Nggak mungkin semua. Tapi saya kira upaya-upaya strategis seperti ini perlu kita. Oke, yang terakhir. Kemarin juga Pak Sekjen pernah japri saya ini, gimana cerita kita pembelajaran Ramadan. Tapi nampaknya belum sempat diskusi, sudah ada keputusan dari Pak Menteri ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa Kota Padang itu sudah 20 tahun melaksanakan pesantren Ramadan. Sejak tahun 2024, ini tahun ke-21. Sudah kita rancang tiap tahun. 3 minggu mereka itu belajar di masjid musola yang ada dekat rumahnya. Guru-guru semuanya tidak ke sekolah tapi mengajar pesantren Ramadan di masjid dekat rumah. Sehingga murid-murid itu sudah bercampur antar sekolah. Guru-guru juga bercampur. Malam, jadi walaupun ini juga banyak juga masalah-masalah belum optimal hasilnya, tapi terlepas dari itu alhamdulillah anak-anak kita diberikan materi-materi penguatan PAI selama Ramadan. Sudah 20 tahun Bapak Ibu. Dan mulai tahun kemarin, karena kurikulum Merdeka, kita menginisiasi bahwa pesantren Ramadan itu bagian dari proyek P5 kurikuler. Alhamdulillah disetujui. Walaupun terkejut juga orang dinas pendidikan kemarin itu. Ada juga yang menganggap ini juga kawan-kawan lain, ini kok P5 kok seperti ini. P5 itu kan di sekolah, ini kok lintas gitu. Ya kan saya bilang kan gak ada yang melarang. Namanya Merdeka kan. Alhamdulillah itu sambutannya baik. Dan gaya pesantren Ramadan yang selama ini banyak ceramah, dengan P5 luar biasa. Mereka bikin konten kreatif, bisa mereka buat mind mapping, bikin drama, luar biasa Bapak Ibu. Dan tahun ini, kami lagi mengerjakan sekarang, saya juga melibatkan guru-guru kita dari guru agama. Ada Pak Junaidi SMP 5 kepala, Pak Zumpiardi juga guru agama SMP, PAI, Pak Junaidi Panusunan guru kepala SD negeri di Padang, kita libatkan Pak Sarah Sabti juga, ada 4 orang ya. Lalu ada Bu pengawas Bu Zurianti, sekarang kita ada 8 orang itu, sedang mendesainnya. Target kami Sabtu besok sudah tuntas. Kalau boleh, berminat boleh kita satu kali lagi diskusi, kita akan tampilkan bagaimana format yang di Kota Padang. Kalaupun tidak nanti mungkin kesibukan Bapak Ibu, nanti saya izin kalau selesai saya share ke Pak Sekjen atau Pak Ketum, bisa mungkin dimasukkan ke Akpai Digital, bisa diambil oleh kawan-kawan gitu. Silakan diadopsi sebisa mungkin. Kalaupun tak bisa di masjid seperti Kota Padang lintas sekolah, paling tidak di sekolah masing-masing. Silakan dikembangkan. Saya mendorong juga, terutama tadi yang kepala-kepala sekolah kita yang guru agama, itu tahun depan itu tuh masukkan dalam program salah satu proyek P5 gitu. Itu kan penguatan dimensi iman takwa kan. Mudah-mudahan tak berubah ya. Tapi andaikan pun berubah, walaupun tak kurikulum Merdeka, saya kira masih banyak cara kita untuk berinisiatif, untuk melakukan kreativitas, itu tetap jalan. Pesantren Ramadan tetap ada. Buktinya kita Kota Padang sudah 20 tahun berlalu. Tetap menjadi masih masa 2004 ketika itu kurikulum KBK masih KBK 2006 baru ke TSP ke 13 sampai sekarang tetap bertahan. Tapi memang itu memang kekuatan dari Pemdanya yang memprogramkan sehingga semuanya ikut. Maka saya katakan tadi, kalaupun tak didukung Pemda kabupaten kota, paling tidak pimpinan di sekolah itu, saya kira Bapak Ibu kepala-kepala itu akan sangat punya peran strategis untuk melaksanakan. Saya kira itu Pak Ketum, Pak Sekjen, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf tanpa niat untuk menggurui, tapi saya sangat berharap pertemuan kita ini memberikan ada inspirasi untuk melakukan, tidak mesti seperti tadi memang, silahkanlah lakukan, tapi yang ingin saya tegaskan malam ini, karena ini momen Isra Mi'raj, mari kita merefleksi kembali sudah bagaimana pendidikan sholat kita untuk anak-anak kita di sekolah. Tentu syarat utama itu adalah keteladanan guru agama.
Jangan sampai pula guru agama sholatnya, apalagi yang laki-laki, di rumah. Jadi guru agama soleha jadinya. Ya ke masjid lah. Ya kan, anak yang punya anak kandung, yang punya anak 7-10 tahun, tolonglah bawa anak itu ke masjid. Disuruh anak orang ke masjid, anak kandung kita sendiri tidak bisa kita bawa ke masjid. Ya mohon maaf ini kalau ada yang merasa tak nyaman dengan. Tapi kadang-kadang saya lihat, mohon maaf, guru agama pun ya ya ada yang tak ke masjid, ada ke masjid tapi dia sendirian ke masjid. Anak-anaknya juga tak bisa dia didik ke masjid. Jadi ya memang anak itu ada juga yang seperti kanan kan, tapi mudah-mudahan janganlah kan. Ya, paling kita berusaha lah, berusaha. Mungkin ada anak bertiga, berempat, berlima, jangan sampai semuanya tak ke masjid, ya kan. Mungkin ada satu yang durhakanya, nauzubillah min dzalik, nauzubillah min dzalik, nauzubillah min dzalik. Tapi mari kita mulai amalkan hadis Nabi itu. 7 tahun itu dipujuk-pujuk lah, dirayu-rayu dia, bawa salat. 10 tahun baru digas, tapi 7 sampai 10 tahun, 3 tahun itu harus dengan penuh kasih sayang. Jangan ada kekerasan. Sudah 10 tahun, nah 3 tahun dibina, pantaslah kita. Sekira itu Bapak Ibu, hanya kepada Allah kita berharap, semoga Allah membukakan hati kita, menggerakkan kalbu dan pikiran kita untuk melakukan hal yang terbaik, dan semoga saja ini menjadi menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.